Mungkin bisa digambarkan seperti apa, karena tadi kan kita sudah mengenalkan bahwa mahal itu relatif, berbagai alternatif sudah diberikan. Ada juga yang menyebutkan beberapa kampus termasuk Unpad dan juga UNER, ini menyebut tidak ada kenaikan UKT. Dari BEM UNER sendiri seperti apa? Oke, baik. Jadi memang terkait di Universitas Airlangga sendiri untuk kenaikan biaya maksimal itu memang tidak naik untuk yang reguler. Tetapi di sini ada fenomena juga penambahan golongan yang artinya misalkan dulu teman-teman mahasiswa baru itu dihadapkan dengan UKT misalkan 10 juta, 15 juta, 25 juta, sekarang ditambah lagi. Misalkan ada 10 juta, 15, 20, 22,5, 25. Artinya sebenarnya kenaikannya ini untuk yang jalur reguler atau SNBP, SNBT, kalau saya mengacu di website itu memang kenaikannya sebelum golongan maksimal. Artinya di perantaranya itu rata-rata memang naik. Nah, lalu di Mandiri itu kami mau cross check sendiri. Ini juga mungkin bagian dari kritik kami bahwa per hari ini UKT UNER itu untuk Mandiri rata-rata memang naik, termasuk biaya IP-nya juga naik. Dan yang kami sayangkan itu tidak ada informasi jelas mengenai ini, karena kami tahu atau sadar akan fenomena ini juga bagian dari inisiatif sendiri. Jadi kami masih belum menerima informasi resmi terkait adanya perubahan-perubahan golongan ini. Nah, kemudian kami juga merasa kalau misalkan apakah terkait kenaikan ini adil atau tidak untuk mahasiswa. Nah, kami merasa kalau misalkan kenaikan UKT ini juga rasanya itu juga bisa jadi tidak adil karena memang tidak dibarengi dengan kualitas atau pemberian fasilitas yang setimpal. Kalau misalkan kita konteksnya ini adil atau tidak. Terus tadi juga memang disampaikan juga ada alternatif-alternatif lain. Cuman yang menjadi PR per hari ini termasuk di Universitas Airlangga, kadang penyesuaian golongan itu juga tidak terjadi secara ideal. Artinya kita tidak tahu pakemnya ketika misalkan saya sebagai mahasiswa yang mempunyai orang tua swasta, bapak ibu swasta atau pegawai negeri misalnya, itu tidak ada klasifikasi khusus yang disampaikan untuk mahasiswa yang kemudian ketika sudah ditetapkan saya mendapatkan golongan ini, ya sudah tidak ada landasan mengapa saya memenuhi golongan tersebut. Ya, itu yang kemudian dijaring aspirasi ketika kemarin kami membuka dan per hari ini terdapat 295 mahasiswa baru itu yang menyampaikan mayoritas itu menunjukkan tidak sepakat atau tidak sesuai dengan golongan yang telah dimiliki. Ini yang kemudian nanti kita juga bakal olah dan sudah kita bikin secara kajiannya. Baik. Jadi memang untuk PR sendiri, pertama memang dari golongan itu sendiri apakah sudah sesuai dengan background-nya masing-masing. Karena ketika tadi Prof. Lina menyampaikan misalnya untuk Baik. yang disesuaikan dengan penghasilannya tinggi, kadangkala justru yang penghasilannya tinggi itu mendapat golongan UKT yang rendah, begitu juga sebaliknya yang penghasilan orang tuanya yang rendah itu juga mendapatkan golongan yang tinggi seperti itu. Nah, Iya. ini yang kemudian harus ada landasan jelas bagaimana universitas itu menetapkan golongannya. Bagaimana tanggapannya dari pernyataan para rektor yang sudah menjadi narsum hari ini dan juga harapan ke depan untuk UKT pendidikan lanjutan ini? Silakan Mas Atta. Iya, pertama tadi saya juga menyambung ya dari Prof. Dina, Prof. Nasib. Tadi juga sempat dimention terkait selama ini tidak ada laporan misalnya ketika memang teman-teman yang tanda kutipnya berlatar belakang golongan ekonomi ke atas, tetapi mendapatkan UKT yang rendah. Nah, itu kan artinya juga mengafirmasi bahwa ya sistem untuk penggolongan UKT di kampus ini kan juga ternyata masih banyak minusnya. Yaitu akhirnya juga salah satunya universitas sendiri juga akhirnya salah dalam mengkategorikan, termasuk pula dengan teman-teman yang dalam latar belakang background yang tidak mampu seperti itu. Bisa jadi juga akhirnya dapat golongan UKT yang tinggi. Lalu juga tadi sempat disampaikan juga oleh Prof. Nasib bahwa universitas selalu menghimbau bahwa biaya UKT kami segini. Kalau memang dirasa mahal atau dari ini mahal, cari pilihan lain. Nah, ini yang selaras juga ketika disampaikan pula oleh
salah satu dari bagian Kemendikbud seperti itu bahwa perguruan tinggi ini juga tersier. Nah ini kan artinya juga sedikit memupus harapan anak-anak ketika memang ingin berkuliah dalam perguruan tinggi yang notabene mungkin misalnya UNER yang bisa dibilang juga kampus ini juga sedang lagi naik-naiknya misalnya. Ada anak-anak yang bercita-cita itu, tapi setelah melihat ternyata golongan UKT-nya mahal dan tidak mampu, ini kan akhirnya sedikit banyaknya juga memupus. Meskipun tadi yang disampaikan Prof. Rina juga sebenarnya ada loh beberapa alternatif, misalkan beasiswa dan sebagainya. Ini kan, tapi setidaknya itu menjadi pintu masuk gerbang kita ketika ya kita sebagai anak SMA melihat universitas yang impian kita siapa sih yang nggak ingin, tapi setelah melihat realita ternyata biayanya sebesar itu juga kadangkala menurunkan optimisan kita, akhirnya menjadi pesimis karena nantinya setiap semester akan dihadapkan beberapa golongan ini. Jadi saya rasa memang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu kalau misalkan dirasa ini sebagai sifatnya tersier atau ya sifatnya ini ketika orang-orang yang mampu saja yang masuk ya, itu kemudian akhirnya justru kadang tidak sesuai atau kontra bahkan dengan amanat undang-undang kita yang dimana itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau misalkan dari stakeholder termasuk tadi Prof. Rina juga nge-mention pemerintah sendiri apakah cukup untuk pembiayaan pendidikan tinggi, ya rasanya kita memang harus sama-sama komitmen untuk menjunjung atau bersama-sama meyakini bahwa setidaknya perguruan tinggi itu juga wajib loh bagi masyarakat atau bagi anak-anak kita yang nantinya juga pingin untuk merasakan bagaimana sih rasanya berkuliah, bagaimana sih bisa merasakan praktikum dan sebagainya. Itu setidaknya ada komitmen di sana, alih-alih daripada harus menyampaikan bahwa ya ini sifatnya pilihan, teman-teman bisa masuk atau tidak, ya disesuaikan sendiri. Ini kan jauh lebih apa ya kami merasa selaku mungkin mahasiswa juga setidaknya ada komitmen Baik. bersama-sama, baik dari stakeholder kampus, dari pemerintah, untuk meyakini bahwa perguruan tinggi itu sifatnya memang harus diusahakan wajib seperti itu.